Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Marika Kurnia Putra dari Prodi Kimia B 2021 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum biologi umum yang berjudul fermentasi tape ketan putih dengan dosen pengampu Dr. Elsa Lisanti MSI. Baik, untuk latar belakang kita melaksanakan praktikum ini yaitu tape atau tapai merupakan produk pangan fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar berkarbohidrat tinggi seperti beras ketan ataupun singkong. Fermentasi tape merupakan fermentasi alkoholik karena dihasilkan alkohol sebagai produk utamanya. Lalu untuk tujuan praktikum ini yaitu yang pertama untuk mempelajari proses fermentasi alkohol melalui proses pembuatan tape ketan. Lalu yang kedua mengetahui hasil dari proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tape ketan. Lalu untuk yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan tape ketan. Dan yang terakhir mengamati tekstur, rasa, dan bau dari tape yang dihasilkan. Lalu, apa itu tape? Tape atau tapai merupakan produk pangan fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar berkarbohidrat tinggi seperti beras ketan ataupun singkong. Lalu, apa itu fermentasi? Fermentasi sendiri merupakan proses produksi energi oleh sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Tahap pertama fermentasi adalah proses pemecahan glukosa atau biasa disebut dengan glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Yang selanjutnya, pirufat akan mengalami reduksi dan menghasilkan produk fermentasi. Lalu apa itu ragi? Ragi adalah jamur yang tumbuh sebagai sel tunggal, menghasilkan sel anak baik oleh tunas ataupun ragi pemula ataupun dengan pembelahan biner atau ragi fisik. Mereka berbeda dari kebanyakan jamur yang tumbuh seperti benang hifa. Tapi perbedaan ini tidak satu yang mendasar karena beberapa ada jamur yang dapat bergantian antara fase ragi dan juga fase hifa, tergantung pada kondisi lingkungannya. Lalu untuk alat dan bahan yang kita pakai pada praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah panci, lalu ada kompor, baskom, baki atau nampan, wadah, sendok atau centong, setengah liter beras ketan putih, ragi tape, dan yang terakhir adalah daun pisang. Lalu untuk metodologinya sendiri yaitu yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu beras ketan putih dicuci hingga bersih. Lalu langkah yang kedua, beras ketan putih lalu direndam di dalam air bersih selama 1-2 jam. Lalu untuk langkah yang ketiga, beras ketan putih yang sudah direndam ditiriskan, kemudian dikukus hingga matang. Lalu langkah yang keempat, setelah beras ketan putih matang, diletakkan ketan di atas daun pisang dan didiamkan hingga benar-benar dingin. Lalu langkah yang kelima, ragi tape dihaluskan dengan sendok hingga menjadi serbuk, lalu serbuk ragi ditaburkan dengan merata di atas ketan tersebut, dan ingat ragi tersebut ditaburkan saat ketan sudah dingin. Untuk langkah yang terakhir, ketan yang telah diberi ragi dimasukkan ke dalam wadah yang bersih dan kering. Wadah ditutup rapat sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam wadah dan dilakukan proses fermentasi selama 3 hari.
Setelah praktikum selesai dilakukan, tape diamatin dan dicatat perubahan yang terjadi setiap harinya. Tape ingatlah jadi akan memiliki tekstur lunak, berair, dan beraroma alkohol. Berikut adalah hasil pengamatannya. Lalu bisa kita amati pada tabel perubahan yang terjadi pada ketan dalam proses fermentasi tape, yaitu dengan parameter tekstur, rasa, aroma, dan kadar air pada saat sebelum kita beri ragi, yaitu pada hari saat kita melakukan praktikum atau hari ke-0, memiliki tekstur yang keras, rasa hambar, aroma tidak berbau, dan juga kadar air yang sedikit. Lalu setelah kita beri ragi pada hari pertama, dia akan memiliki tekstur yang keras, rasanya masih hambar, aromanya sedikit tercium aroma tape, dan kadar airnya masih sedikit. Lalu pada hari kedua, akan memiliki tekstur agak lembek, rasa asam sedikit manis, aroma mulai beraroma alkohol, lalu untuk kadar airnya sedang. Lalu untuk hari ketiga yaitu akan memiliki tekstur lembek, rasanya manis sedikit asam, aromanya beraroma khas alkohol, dan kadar airnya sudah banyak. Lalu untuk pembahasannya, aroma harum cenderung manis yang dikeluarkan oleh tape memang normal. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kadar gula alami yang ada di dalam tape. Pengamatan terhadap tekstur kedua jenis tape dilakukan dengan menekan bagian permukaan dan mengunyah secukupnya. Tingkat kelembekan tape ketan dipengaruhi oleh lamanya pengukusan. Semakin lama maka tekstur cenderung lebih lembek. Terdapat dua hal penting dalam proses fermentasi tape. Pertama adalah proses hidrolisis pati yang menghasilkan maltosa dan glukosa. Hidrolisis tersebut memunculkan rasa manis pada tape. Kedua adalah proses perubahan glukosa menjadi asam organik dan alkohol. Hasil dari proses fermentasi ketan ini yaitu etanol, karbon dioksida, dan juga 2 ATP dari persamaan reaksi berikut. Mikroorganisme yang berperan penting dalam fermentasi ini yaitu amilomyces redoxy, bekerja untuk mengubah kandungan amilopektin atau pati menjadi glukosa. Yang kedua, Saccharomyces cerevisiae bekerja untuk mengubah kandungan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah Acetobacter, bekerja untuk mengubah kandungan etanol menjadi air dan asam cuka. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi fermentasi itu sendiri yaitu yang pertama, penutup wadah harus dipastikan rapat untuk menghambat masuknya oksigen. Kedua, suhu ruangan selama proses fermentasi harus dalam kisaran 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Yang ketiga, ragi yang digunakan harus sesuai takaran, tidak boleh berlebihan dan juga tidak kekurangan. Lalu untuk kesimpulannya itu, molekul pati akan terpecah menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana yang disebut juga hidrolisis enzimatis atau sakarifikasi. Setelah itu, gula yang telah terbentuk akan diubah menjadi alkohol. Lalu selanjutnya alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik melalui proses oksidasi alkohol. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagian asam organik yang akan bereaksi dengan alkohol dan akan membentuk ester yang dapat memberikan cita rasa pada tape. Dapat dilihat bahwa semakin lama waktu fermentasi, akan semakin lembek teksturnya dan juga semakin manis untuk rasanya. Hal ini terjadi karena terdapat pengaruh lama fermentasi terhadap kadar etanol dalam tape, yakni kadar etanol tape ketan mengalami kenaikan seiring dengan waktu fermentasinya. Faktor mempengaruhi fermentasi yaitu suhu ruang penyimpanan, kerapatan wadah, dan juga konsentrasi ragi yang kita gunakan. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Baik, mungkin cukup sekian untuk praktikum saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.